فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, di pagi ini kembali kita akan melanjutkan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yaitu bab fi qitali ahlil baghi, bagaimana memerangi ahlul baghi, yakni orang-orang yang berbuat onar, yang menjadi pemicu kerusuhan, ya, itu disebut ahlul baghi, yang buat masalah atau bahkan yang menindas, zalim, ya. Dan ini semuanya sebagai pembahasan atau aplikasi dari firman Allah Ta'ala di surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau ada dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman bunuh-bunuhan, perang, ya, maka damaikan di antara keduanya, dan apabila salah satunya ini tidak mau memilih, yakni menzalimi yang lain, maka perangi sampai dia mau balik, yakni kepada aturan Allah Ta'ala, kembali pada petunjuk, ya. Maka didamaikan di antara keduanya dengan adil, dan berbuatlah adil. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bisa bersikap bijak, muqsid, orang-orang yang bisa
menjadi penengah. Sesungguhnya orang yang beriman bersaudara, maka damaikanlah di antara sesama saudara kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, tempat kita bertakwa, yakni kembali padanya, dan Allah Ta'ala dengan bertakwanya hamba sehingga kalian mendapat rahmatnya. Itulah sebagai dalil dalam masalah ini. Dalam ayat ini kata Syekh, Allah Ta'ala mewajibkan orang-orang yang beriman untuk memerangi mereka yang berbuat baghi atau membuat kezaliman, orang yang membuat perpecahan, ya. Kemudian dengan syarat, syaratnya ini diperhatikan, kalau mereka tidak menerima as-sulh, tidak mau menerima perbaikan, perdamaian. Waqala Nabi SAW, kemudian ada hadis Nabi SAW, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Barang siapa yang datang kepada kalian, atau maknanya, jika ada di antara kalian, ya, seseorang, sedangkan urusan kalian sudah disepakati, kita punya pemimpin nih, satu, semuanya setuju, fulan. Kalau misalnya ada orang asing tadi ingin memecah belah persatuan kalian, maka bunuh orang itu, si pembuat onar ini, yang apa, akan menjadi biang kerok, atau bahasa sekarangnya provokatornya. Jadi hukumnya dalam Islam ini berat bagi orang-orang seperti itu, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis Nabi berikutnya, man kharaja ala ummati wa hum jami' fadribu unuqah bis-sayf kainan man kan. Barang siapa yang keluar dari umatku sedangkan mereka sudah sepakat akan suatu perkara, maka penggallah lehernya, ya, siapapun dia. Ini urusan apa? Jadi sangat mungkin streng bahasanya, atau tegas sekali dalam Islam, bahwa hukum pengacau itu berat. Taruhannya dipenggal lehernya, ya. Makanya jangan menjadi provokator, gitulah. Sebenarnya begitu. Karena konsekuensi hukumnya berat. Wa ajma' as-sahaba ala qitalil baghi. Para sahabat semuanya sepakat mengenai diperanginya seorang pelaku kezaliman, pelaku yang merusak di tengah umat. Wal baghi fil asl ma'nahu al-jur wal-zulm wal-udul anil haq. Nah, setelah ayat dan hadis tadi, maka kita tinjau sekarang bahwa kata al-baghi itu pada dasarnya maknanya adalah kezaliman, ya, penindasan, kezaliman, dan tidak mau dengan kebenaran. Jadi ini maknanya. Berarti orang-orang yang disebut ahlul baghi tadi adalah mereka yang zalim,
mereka yang tidak mau dengan kebenaran, mereka yang menyelisihi imam-imam kaum muslimin. Ya, karena kewajiban kita sebagai umat Islam itu harus berpegang dengan jamaah wa imam. Ini komunitas, bahasa sekarang yang mungkin komunitas muslimin, ya, itu harus dihormati, dijunjung tinggi. Demikian pemimpin, ya, pemimpin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yani berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Jadi dalam tafsir kaum as-salaf salih rahimahumullah, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi dan yang lain semuanya menyebut makna hablullah di sini. Kita disuruh berpegang teguh dengan tali Allah, maknanya itu Al-Quran. Yang lain mengatakan Al-Islam, yakni itu yang harus dipegang teguh, ya. Karena itu dimaknai dengan ayat ini seolah tali dari langit. Siapa yang berpegang dengannya akan bersatu. Ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulnya dan pemimpin kalian. Kemudian Nabi SAW menyatakan, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Dalam riwayat abdun habashi. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Ini budak. Dalam riwayat budak dari negeri Habasyah. Habasyah ini Afrika. Gimana budak dari Afrika? Ya biasanya di zaman itu ya, yang jadi budak ya mereka yang memang dari Afrika, biasanya kulitnya hitam legam, mengkilat sampai rambutnya keriting. Ini sampai disebut ciri-cirinya yang demikian. Tadinya dianggap sebagai manusia-manusia pinggiran. Manusia-manusia yang bisa mereka peralat gitu. Disuruh cuma kerjanya. Ya. Bagaimana itu jadi pemimpin? Menunjukkan apa? Ini terkadang terpaksa, tapi ya harus taat itu. Kalau enggak, perkara ini akan apa? Ambiar itu, apa ya? Berserakan. Jika tidak taat pada pemimpin. Ya, mau pemimpin bagaimanapun bukan berarti apa? Kita rela dengan kekurangan ataupun kalaupun mereka punya salah sebagai manusia. Nah, di sini bedanya kaum ahlus sunnah wal jamaah dengan ada satu kelompok yang kemudian mereka disebut dengan sekte khawarij. Kelompok yang satu ini dari zaman dahulu ada, ya. Mereka memang subhanallah siang malam pagi sore yang dibicarakan, diomongin, termasuk di pengajiannya, itu apa? Pemerintah ini zalim. Itu cirinya. Jadi kita harus hati-hati. Itu ciri khawarij yang nomor satu. Ya, senandungnya begitu terus. Di rumahnya, di masjid, di lapangan, di mana tempat, di warung. Pembicaranya apa? Hukum ini zalim.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi orang yang tahu sejarah, baca sejarah, ya, mau sejarah Islam sampai dengan zaman kita, manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap masa pemerintahan ya pasti ada kezaliman. Biar siapa yang dinamakan khalifah, kecuali khulafaur rasyidin, kecuali yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Ini yang mereka oleh Nabi SAW disebut dalam hadis supaya kita berpegang teguh dengan sunnahnya. Ya. Ini yang harus dipegang teguh oleh kita juga. Ya. Dan mereka saja yang 4 ini, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, cuma 2 tahun radhiyallahu an. 2 tahun menjadi khalifah karena meninggal. Ya. Kemudian setelahnya Umar radhiyallahu an. Ini agak lama, 10 tahun. Siapa? Utsman radhiyallahu an. Ini sampai 23 tahun. Nah, ini lama. Nah, ini yang sampai apa? Sampai akhirnya mulai bermunculan waktu itu kelompok-kelompok tadi, para pembangkang. Dan tidaklah mereka, jangankan orang biasa, rakyat jelata, hatta sekali bersiapa para khalifah tadi tidak selamat dari lisan dan pedang kaum Khawarij. Khalifah Umar radhiyallahu an, ya, beliau yang dikenal bijak dan apa, disegani, ditakuti lawan. Beliau saja diuber, diincar, sampai akhirnya beliau ditusuk saat ngimami sholat. Saat apa? Ngimami sholat. Itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Dan pelakunya, ya, yakni Abdurrahman ibn Muljam. Tadinya seorang budak, diremehkan, tidak dianggap. Bahkan disebut asal usulnya tadinya dari Yahudi, seorang Yahudi dari Yaman, yang kemudian apa istilahnya merangsek masuk ke Madinah. Tadinya kerjaannya apa? Pandai besi, buat pisau itu loh. Tapi dia menyiapkan pisau khusus, kemudian dibubui racun yang ganas, memang mengincar khalifah. Nah, dari sini awal munculnya apa? Ini kejelekan. Akhirnya orang-orang lancang terhadap pemimpin. Umar radhiyallahu an dibunuh. Setelahnya Utsman radhiyallahu an juga oleh kaum Khawarij berdatangan dari Mesir, dari Irak, kumpul dalam rangka apa? Mau membunuh khalifah Utsman radhiyallahu an dengan berbagai tuduhannya. Ya. Banyak tuduhannya pada Utsman radhiyallahu an. Dan semua syubhat mereka itu sebenarnya sudah dijawab oleh Ali radhiyallahu an, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Sampai ya Ali pun radhiyallahu an juga pada akhirnya mereka bunuh. Sampai di sidang istilahnya ditanya, ayo syubhat di kepala kalian itu apa aja? Katakan. Nomor 1 ini, nomor 2, disebutkan semua. Begitu terbantahkan semua, mereka ada yang balik, ada yang tetap bersikukuh. Ini kepala batu, yang tidak bisa dikasih tahu.
Memang ada tipikal kayak gitu, ada di setiap zaman. Ya. Jadi makanya berat, apalagi di awal Islam itu orang-orang Arab itu menganggap budak ya wah sudah. Ini manusia kelas bawah. Tapi Nabi mewasiatkan, kalaupun kalian dipimpin budak, taati. Karena ini pentingnya jamaah atau persatuan ya dalam Islam. Jadi saya berkata di sini, ini diantara yang perkara darurat maksudnya. Karena manusia membutuhkan hal itu untuk mengayomi yakni inti dari agama Islam ini, supaya menapaki jejak umat Islam yang awal dahulu. Dengan taat pada pemimpin itu akan berjalan yang namanya hukum, hak bisa dipenuhi ya, amar ma'ruf nahi mungkar bisa ditegakkan. Nah, itu dengan kepemimpinan. Kemudian dinukil di sini pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa yajibu an yu'raf anna wilayata amri an-nas min a'zami wajibatid din. Yang wajib diketahui bahwa perkara kepemimpinan ya di tengah manusia itu diantara paling besarnya kewajiban dalam agama, paling besarnya kewajiban dalam agama. Balla qiyama lid-din wala lid-dunya illa biha. Tidak bisa agama ini tegak maupun urusan dunia berjalan melainkan dengan ini ya, yakni dengan kepemimpinan. Fa inna bani Adam la tatimmu masalihuhum illa bijtima'il jama'ah ba'dhum ila ba'd. Manusia itu tidaklah akan sempurna kemaslahatannya melainkan dengan berjamaah, dengan kesepakatan satu dengan yang lain saling menopang. Wala budda lahum 'inda al-ijtima' min ra's. Dan ketika sudah bersatu harus ada pemimpinnya. Waqad awjabahu syari' fil ijtima'il qalilil 'arid. Bahkan Allah Ta'ala mewajibkan dalam perkumpulan itu yang sedikit saja ya, itu terkadang ada perkara-perkara yang sifatnya darurat, harus segera. Nah, ini sebagai tambih atau pengingat dari berbagai jenis perkumpulan yang ada. Kemudian juga beliau menyatakan di antara yang diketahui bahwa orang-orang tidaklah terwujud kemaslahatannya melainkan dengan adanya pemimpin. Sekalipun yang memimpin dari kalangan orang yang zalim. Orang yang zalim memimpin lebih baik daripada tidak ada kepemimpinan. Ya. Sebagaimana dinyatakan sanatun min imamin jair khairun min lailah bila imarah. 1 tahun dipimpin oleh orang yang zalim lebih baik daripada sehari tidak ada pemimpinnya, kekosongan kepemimpinan. Subhanallah. Jadi di zaman modern sekarang ini banyak pelajaran ya. Ini yang salah di masyarakat ketika menganggap mereka yang meniti jejak salafus salih atau manhaj salaf dikira tidak tahu dengan dunia sekarang kenyataannya. Padahal kalau dibaca siapapun dari ulama di zaman kita
Ya, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah. Mereka semuanya itu bukan tidak tahu. Mereka ketika disuruh berbicara masalah ini, itu lebih tahu di zaman beliau dari orang yang baca koran setiap hari. Mereka semuanya ngikuti, tapi mereka tidak mau waktunya itu dihabisin cuma ngomong politik gitu loh. Ini yang harus dipahami. Karena kalau perkara ini diomongin terus, ini kadang orang membuat lancang. Siapa dia kok mau ngomong-ngomong urusan negara, urusan ini? Orang rakyat jelata. Gitu loh. Inilah yang banyak membuat orang akhirnya apa? Tidak tahu diri. Ini yang dijaga dalam Islam. Ini yang membuat faudah. Faudah itu membuat kalang kabut, yakni membuat kekacauan, hingar-bingar. Ya. Jadi di sini dinyatakan apa? Bahwa adanya pemimpin yang zalim sekalipun lebih baik. Kita sudah tidak usah jauh-jauh negeri kita ini. Ya. Negeri kita. Orang dulu sampai era 90-an merasa apa? Tertekan. Sekarang setelah itu apa tambah baik keadaannya? Ya. Yang disebut era reformasi ini. Apa tambah baik? Coba Bapak-bapak diingat. Ini, ya kan? Dulu beras berapa per kilo? Dulu saya masih ingat harga satu gelas aqua itu berapa? 1.000. Bensin 500, 600 oh. Ya, 1 liternya. Lebih mahal air aqua. Sekarang berapa? Ya. Nah ini namanya urusan apa? Manhaj atau metode, bahwa itu bukan dari Islam, membangkang, memberontak. Kalau memang ada ketidakcocokan, temui, datangi, kirim surat. Itu sudah lepas kewajiban kita kalau sudah menyampaikan. Tapi dengan cara-caranya orang kafir, bakar-bakar, apa, itu tambah membuat situasi tidak aman. Ya. Indonesia mengalami semakin ke belakang bukan tambah baik. Sama, Timur Tengah sama. Mulai dari Irak. Ya. Dulu dianggap pemimpinnya sama, diktator. Puluhan tahun memimpin. Begitu digulingkan, lihat sekarang. Syiah yang menguasai. Syiah yang menguasai. Tadinya Syiah tidak berani macam-macam datang ke Irak. Karena pemimpinnya yang tegas. Begitu digulingkan, semuanya sekarang mau memimpin. Sampai terbelah-belah wilayahnya. Terpisah, berpecah. Sama Yaman, Libya. Hampir bersamaan, subhanallah. Era berapa itu? 97 98 2000-an sampai 2000-an. Nah ini semuanya hasil dari apa? Pembangkang pada pemimpin. Ya. Iya, sezalim-zalimnya fulan, allan, ada baiknya, banyak kebaikannya. Harus begitu. Jangan dipandang sebelah mata. Ya. Wa illa semua manusia ini banyak kekurangannya, tidak ada yang sempurna. Ya, kadang orang memimpin satu aja di rumahnya, di keluarganya,
amburadul, soal ini soal itu tidak beres, apalagi memimpin misalnya kayak negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berapa 17.000 pulau, kemudian mau disalahkan ini dan itu. Tidak dilihat bagaimana orang jadi di depan mata kita ya, Pak RT, Pak RW, gimana? Pak Lurah. Kadang mereka mungkin kurang tidur, gitu loh. Apalagi pemimpin besar. Ini yang banyak tidak disadari oleh masyarakat rakyat. Hasilnya jelek ketika membangkang itu. Ini perintah dalam din, dalam agama Islam. Ya. Kemudian kembali ke kitab ini. Jadi kalau ada orang yang keluar dari pemimpin yang sah, ya, dengan berbagai takwil atau penyimpangan pemahaman dia yang tidak benar, dan ibaratnya dia mau memecah belah barisan, ya, maka kelompok mereka dikatakan sebagai bughah zalamah, orang-orang yang zalim. Maka kewajiban pemimpin adalah untuk menanyai mereka, bahkan menurunkan sanksi atau hukum, ya, kalau memang mereka berbuat, ya. Dan sebagaimana firman Allah, fa aslihu bainahuma, harus ada dialog, ya, itu namanya islah. Baik, kalau misalnya diantara yang dilakukan yang tidak halal, maka harus dinyahkan. Kalau yang halal kemudian dibuat rancu, kemudian mereka menyelisih kebenaran, jelaskan kesalahan mereka. Ya, kalau mereka kembali pada yang hak dan berpegang pada taat, dibiarkan. Kalau tidak, maka wajib mereka itu diluruskan. Dalam hal ini ya, kalau sampai pada taraf diperangi, ya sudah. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ini makna ayat tadi. Maka perangi mereka sampai mau balik pada petunjuk Allah Ta'ala. Ya. Kemudian di sini dalam memerangi harus menjauhi perkara-perkara berikut. Pertama, tidak boleh, haram membunuh dengan senjata pemusnah massal misalnya. Senjata yang dikenal dengan apa? Pemusnah massal. Di sini dicontohkan al-qadhaif al-mudammarah. Yani seperti bom. Atau bahasa sekarang itu lebih besar lagi, rudal. Itu haram menggunakan yang demikian. Yang kedua, haram pula membunuh keturunan. Ya. Atau keturunan mereka, ataupun keturunan istilahnya otak-otak yang menjadi biang kerok. Termasuk dilarang membunuh yang terluka dan tidak berperang. Artinya yang tidak angkat senjata jangan dibunuh. Ini. Kalau misalnya dari mereka ada yang tertawan, maka hubis, yakni dipenjara para pelakunya itu, dipenjara sampai fitnahnya hilang atau reda, gejolak di masyarakat sampai reda. Kemudian yang keempat, syaratnya di sini la tughnam amwaluhum. Nah, ketika memerangi mereka yang tidak mau taat pada pemimpin ini, harta mereka kalau kalah,
tidak boleh dianggap sebagai ghanimah, sebagai harta rampasan perang, tidak boleh. Karena itu diantara hartanya umat Islam juga, tidak boleh dimanfaatkan. Ya, tapi apa yang terjadi mungkin tahun 98 ya. Waktu itu saya di Jakarta, yang namanya ATM dibobol, diambil uangnya, namanya supermarket diobrak-abrik, diambil apanya, isinya. Itu Islam, mencuri itu, ya, bukan ghanimah. Kapan perangnya? Sama-sama umat Islamnya, ya. Jadi ini tidak diperbolehkan semua. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkata Imam Az-Zuhri, hajatil fitnah wa ashabu Rasulullah SAW mutawafirun. Di zaman sahabat saja beliau menyebutkan di sini ada yang namanya fitnah atau apa, gejolak. Ya, padahal para sahabat masih banyak. Ya, maka mereka sepakat ini tidak boleh ini menokohkan seorang pun. Ya, tidak boleh juga mengambil harta dengan mempelesetkan Al-Quran. Ya, ini semuanya pernyataan beliau Imam Az-Zuhri rahimahullah. Kemudian dalam kitab Al-Ifsah, ittafaqu ala anna ma yathlifu ahlul adl ala ahlil baghi fala dhamana fih. Kalau misalnya ada kelompok yang ditugasi untuk memberangus mereka yang bersikap zalim, maka dari harta mereka yang mungkin hangus atau tidak ada kewajiban mengganti selama kelompok yang zalim itu tadi. Misalnya ada yang musnah barangnya, hancur dan semacamnya. Karena mereka zalim, maka tidak ada sanksi untuk mengganti. Ya, termasuk juga sebaliknya. Baik, wa in iqtatalat ta'ifatani minal muslimin. Kalau ada bunuh-bunuhan di antara dua kelompok umat Islam, na'udzubillah. Ya. Dan tidak ada dari mereka berdua yang mentaati pemimpinnya. Ya. Karena kefanatikan atau masing-masing cari kepemimpinan, maka kedua kelompok itu dinyatakan zalim. Ya, masing-masing menzalimi yang lain. Keduanya tidak bisa dibedakan mana yang benar. Ya, setiap dari mereka ketika saling membinasakan atau menghancurkan barangnya, ya, sekalipun dengan pemimpin atau dikomando, maka ini yang benar adalah yang memiliki pemimpin dan dikatakan yang kelompok yang baghiyah itu yang tidak ada pemimpinnya. Kemudian wa in adhara qaum ra'yil khawarij katakfir murtakibil kabira wa istihlal dima'il muslimin wa sabbus sahabah fa innahum yakununa khawarij bughah fasaqah. Ini kalau ada satu kaum yang berpegang dengan pendapat kaum khawarij, ya, cirinya kaum khawarij apa di sini? Senang mengkafirkan. Ini juga selain tadi apa, pembicaraan mereka di majelis-majelis hanya tentang apa, zalimnya pemimpin, juga di antara
ciri mereka adalah mengkafirkan, gampang. Sedikit-sedikit kafir. Ya, sedikit-sedikit kafir. Ya. Orang hatta tidak sholat pun mestinya itu ditanya dulu. Tapi kalau kaum Khawarij langsung tidak sholat, kafir. Tidak puasa, kafir. Tapi Ahlus Sunnah ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Males ini, taubat. Gitu, disuruh taubat dulu. Ya. Tidak tahu sudah berapa tahun sholatnya tidak karuan. Ya sudah, ke depan kamu perbanyak salat sunnah. Begitu Ahlus Sunnah. Tapi kaum Khawarij langsung kafir, neraka. Gitu. Kayak yang punya gitu loh. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Demikian orang tidak puasa ditanya, kenapa tidak puasa? Tobat, suruh tobat. Ya. Ini loh, sanksinya berat. Mengkafirkan orang itu. Termasuk menghalalkan darah umat Islam. Ini ciri kaum Khawarij. Nanti saya kalau cerita ini sampai jam berapa kita ini? Artinya tentang kaum Khawarij ini, subhanallah. Ini bibitnya bahkan dulu di zaman Nabi SAW ada sosok namanya Dzul Khuwaisirah. Ya. Namanya itu apa itu tadi kunyahnya, julukannya Dzul Khuwaisirah, namanya Hurqus. Ya. Orang ini ketika Nabi SAW membagikan harta ghanimah, ini pada waktu di Hunain, ya, setelah Fathu Makkah, ya, di daerah sekitar situ, ya, namanya Ji'rana. Nah, Nabi membagi harta, kemudian orang ini mengatakan dengan lancang, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Coba, Nabi dikatain begitu. Kamu tidak adil membaginya. Nabi dikatai begitu. Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mengatakan, "Waihak." Dalam riwayat, "Wailak. Illam akun a'dil faman ya'dil." Nabi mengatakan, kalau aku dikatakan tidak adil, terus siapa yang adil? Ya. Sampai orang ini kemudian lenyap. Nah, ini disebutkan Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah. Ya. Kemudian Nabi tanya, mana orang tadi? Tidak ada ya Rasulullah. Abu Bakar nyusul. Tadinya orang ini sholat. Sholatnya lama, berdiri. Abu Bakar balik kepada Nabi, lapor. Ya Rasulullah, dia sedang sholat. Disusul Umar. Oh, dia sedang rukuk. Rukuknya lama. Begitu balik Umar, disusul Utsman. Sama. Dia lagi sujud. Lama. Kemudian begitu disusul Ali, orang ini tidak ada. Hilang. Kemudian ketika dilapor kepada Nabi, Nabi sampai sabda apa? Min dhi'i hadza sayakhruju qaumun yahqiru salatukum bi salatihim wa siyamukum bi siyamihim wa qira'atukum bi qira'atihim. Kemudian Nabi menyebutkan ciri-ciri Khawarij ini. Nabi mengatakan apa? Dari keturunan orang tadi, Dzul Khuwaisirah ini, akan datang satu kaum. Kata Nabi apa? Kalian itu dibanding sholat mereka, tidak ada apa-apanya. Sampai para ulama menjelaskan dari riwayat yang ada, sholatnya kaum Khawarij itu, mereka itu sampai berani sekalipun apa, misalnya dipanas terik matahari. Di zaman itu ya, belum ada aspal, belum ada kayak gini, tegel, apalagi karpet. Mereka rela panas sininya atau ininya, lututnya. Bahkan lututnya disifati seperti lutut unta. Kan kuat itu untuk turun di padang pasir. Dari saking getolnya urusan ibadah. Ya. Sedemikiannya, sampai juga urusan apa? Urusan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa kaum Khawarij. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan kaum Khawarij.
Makanya dari sini kita sekarang ini ya harus hati-hati. Kayaknya orang sekarang kan tahfidz. Iya, mulia menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran itu yang lebih penting difahami dengan apa? Wa illa kaum Khawarij juga berdalil dengan Al-Quran, tapi dengan takwil mereka yang fasid. Dan takwil mereka yang menyimpangkan makna. Ya, ini sekedar biar kita tahu tentang bahwasanya kaum Khawarij itu diantara cirinya. Apalagi urusan darah, menghalalkan darah. Ya, ini Imam Ibnu Al-Athir menyebutkan dalam kitab sejarahnya ini, ada seorang sahabat Nabi yang tersisa. Namanya Khabbab. Ini begitu lewat di depan kaum Khawarij, ya fulan, kamu katanya sahabat Nabi. Bagaimana pendapatmu tentang Utsman, tentang Ali? Ditanya. Begitu tidak setuju dengan sahabat Khabbab ini, beliau dengan rombongan, yakni dengan istri dan anaknya. Sahabat ini dibunuh. Istrinya waktu itu hamil, dibelah perutnya. Mengerikan. Karena tidak setuju urusan pengkafiran ini. Sampai akhirnya ya semuanya tidak ada, kaum ini lewat berjalan, si kaum Khawarij ini. Begitu lewat depan rumahnya seorang Nasrani, ada anjingnya yang di depan mereka, langsung ngambil pedang salah seorang dari mereka, iseng. Pedang itu diarahkan ke anjing, mati anjingnya. Temannya mengatakan apa? Kamu telah membunuh. Sana minta maaf ke orangnya yang punya, si Nasrani itu. Kamu tebus berapa itu anjing? Subhanallah, anjing lebih berharga bagi mereka daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti akalnya itu kemana itu? Miring gitu. Kan gitu ya. Kalau orang akalnya waras, ini manusia nomor satu, sahabat Nabi, dan banyak keutamaannya. Kalau dikalahkan dengan seekor anjing, sudah urusan anjing ini akhirnya ditebus kepada orang Nasrani itu. Berikutnya lewat satu rumah, ada pohonnya yang ke jalan. Dipetiknya, dimakan. Temannya mengatakan, loh, haram, katanya. Kamu harus minta kerelaan itu. Tebus berapa itu harganya yang kau makan. Akhirnya diketok rumah itu. Kemudian apa? Mengganti. Seolah apa? Takut barang sebiji haram masuk ke perutnya. Tapi urusan membunuh tadi, gimana? Itulah sampai zaman kita dan sunnatullah, di setiap zaman akan ada orang-orang berpemikiran begitu, nyeleneh sekali. Gimana orang ini berpikir? Ya, itu ciri Khawarij begitu. Jadi kembali pada tadi bahwa Nabi menyatakan bacaan Quran mereka juga luar biasa. Tekun dalam ibadah. Tapi ingat, yang disorot di sini urusan apa? Akal. Urusan otaknya itu apa isinya? Gitu loh. Nah, ini yang bahaya. Jadi sekali lagi juga dari sini kita mengambil pelajaran. Mau menyekolahkan anak misalnya, ini tahfidz kan? Tunggu dulu, tahfidznya itu gimana memahami Al-Qur'annya itu seperti apa? Gitu loh. Kalau seperti kaum Khawarij, bahaya sekali. Ya. Hanya nanti dipelesetkan semuanya. Kok man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Urusan misalnya ini. Siapa yang tidak berhukum Allah kafir. Semuanya dikafirkan akhirnya. Tanpa merujuk bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum meriwayatkan dari Nabi SAW, memahami ayat ini dan seterusnya. Nah, inilah yang bahayanya di sini. Ya,
Wa illa mereka terkadang hatta bahasa Arab tidak bisa. Di masyarakat kita ada orang-orang kayak gitu yang bibitnya khawarij ini begitu. Gimana akan faham Al-Quran, baca tafsir? Tidak bakal mereka. Tapi semuanya dengan pemikiran mereka yang nyeleneh tadi itu. Ya. Jadi sejak dahulu para ulama mengingatkan tentang kaum khawarij ini, ya, bahwa mereka selalu membuat onar di tengah umat. Ya. Jadi demikian tentang masalah ahlul baghi ini, ya. Setelah zaman Nabi SAW, kemudian mereka, para pembunuh Utsman adalah kaum khawarij juga. Menuduh Utsman begini dan begini. Ya, syubhatnya banyak sekali. Di zaman Ali radhiyallahu anhu sama. Mereka juga memancing di air keruh istilahnya. Dalam artian apa? Memanfaatkan konflik yang ada ketika mereka ingin apa? Mengkisos dari para pembunuh Utsman. Ya, sampai Ali radhiyallahu anhu mengutus sahabat siapa tadi? Ibnu Abbas untuk berdialog dengan mereka, sehingga sebagian besar balik kepada ar-rusyd, yakni kepada akal yang lurus, dan sebagian mereka membangkang tetap. Nah, ini. Jadi ini banyak sekali, dan di zaman kita banyak di antaranya kita harus berhati-hati dengan pemahaman seperti ISIS itu, ya, apa? Internasional apa? State Iraq of Sham apa istilahnya. Kalau dalam bahasa Arab disebut Daesh, Daulat Al-Islamiyah, Daulah Islamiyah Al-Iraq wa Sham apa. Ya. Ini semuanya subhanallah, saya melihat di antara video mereka bukan cuma menyembelih, membunuh, ya, menyembelih orang, bukan cuma di darat, di atas kapal. La haula wala quwwata illa billah. Di atas kapal laut, di atas kapal laut, ya. La ilaha illallah. Ini loh. Jadi bahaya sekali urusan kelompok yang satu ini, bahwa mereka sejak dahulu di tengah umat membuat onar, membuat resah, membuat fitnah, ya, pengacau dan semacamnya. Makanya kita harus berhati-hati dalam masalah ini, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya untuk meniti dari jejak kaum terdahulu umat Islam yang baik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian, karena waktu yang batasi kita, apa yang bisa kita kaji pagi ini, mudah-mudahan ini memberitahu yang tidak tahu, mengingatkan yang salah, kemudian meluruskan yang bengkok, ya, untuk kita semuanya meniti pada jalan yang benar yang Allah Ta'ala dan Rasulnya tuntunkan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا